Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Lahul mulku walau hamdu wa lakas syukur wa anta kasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanfa'una biha nadhna wa ta'un ya amruhu idza arada shay'an ayyakuna lahu fayakun birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah pejuang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur atas segala curahan rahmat dan nikmatnya. Atas izin dan kehendak Allah kita masih dimampukan Allah melaksanakan fardu ain sampai detik ini. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa dalam ridhonya. Salawat teriring salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kembali dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, menjaga hati kita, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Kita hadirkan diri kita, qalbu kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang istiqamah, dianugerahkan izzah, kekuatan, sehingga kita dimampukan menjadi suri tauladan anak-anak dan keturunan kita, hamba-hamba yang diridhai, dan kita diwariskan yaitu anak-anak yang pemimpin yang saleh dan salihah dan cucu. Khususnya ya Allah jamaah musalla arada, khususnya ya Allah ikhwanina di Palestin irhamna ya Allah. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'irin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali hadis selanjutnya. Kemarin kita baca tentang waktu-waktu sholat, sehingga kita makin tahu, sehingga kita dimampukan menjadi orang yang lapang dada, tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Ternyata sangat sedikit sekali kita ketahui. An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stadar kharu fa'ir itu bisolat fa'idna sidatal hari min fayhi jahannam. Berdapatun alaih. Dari Abu Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila sangat panas maka tunggulah waktu dingin buat sholat, karena sangat panas itu adalah dari hembusan jahanam. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ada salah satu kesehatan. Jadi kalau ketika kita di dalam panas atau jalan yang panas, jangan mengusap muka kita dengan air dulu. Itu salah satunya di dalam ilmu kesehatan. Kenapa? Dampaknya adalah berpengaruh dari ilmu kesehatan. Namun di sini bukan tunggulah waktu dingin buat memperlambat sholat, tidak. Tapi karena sangat panas itu adalah dari hembusan jahanam. Jadi ketika kita berjalan di api yang panas atau di terik matahari yang panas, doa yang kita ingatkan adalah Allahumma asina minan nar. Jadi kita ingat gini, ya Allah, panasnya matahari seperti kemarin yang kayak gini,
apalagi matahari nanti didekatkan sejengkal dari kepala kita. Wajar kalau orang itu mengeluarkan keringat sesuai dengan perbuatan masing-masing. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai itu, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri pada begitu. Jadi ini hadis yang sangat luar biasa. Dan dari Rafi bin Hazil dia berkata, an Rafi bin Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbihu bisubhi fa innahu a'dhamu li jurujikum rawahul khamsa wa sahabu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Dan Rafi' bin Hajiz ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berbagi-bagilah dengan sholat subuh, karena yang demikian itu lebih besar ganjarannya buat kamu. Ini diriwayatkan oleh Imam dan disahkan oleh Tirmizi. Jadi hadisnya disahkan oleh Imam. Hadis ke 163 telah diterangkan waktu subuh, yaitu dari terbit fajar hingga terbit matahari. Hadis yang 170 ini menggemarkan supaya kita sholat subuh ketika masuk subuh, yakni di permulaan waktu, yaitu kita berupaya sholat tepat pada waktunya di sini. Kenapa, Pak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan sholat subuh itu sangat luar biasa apabila kita tahu. Maka hadis yang sebelumnya kita baca dan sering kita baca mungkin, seandainya manusia atau umat Islam itu tahu kemuliaannya sholat subuh, merangkak pun mereka akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai perangkat itu berarti saking mulianya. Kenapa? Karena orang yang sholat subuh berjamaah di rumah Allah sudah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalau kita belum sukses? Ini adalah perjalanan aja, perjalanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kemuliaan. Karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaya, miskin. Di saat kita sukses jangan jumawa, namun saat kita masih di bawah jangan pesimis. Artinya di sana, sedangkan sholat subuh dan permulaan kesuksesan seseorang.